Selamat datang kembali teman-teman di podcast kita, podcast teknologi. Lama kita tidak berpodcast. Nah, ada teman-teman saya lagi ini Sidik dan Opan dan satu bintang tamu. Karena kesibukan kita tidak bisa podcast teman-teman. Tapi hari ini sangat spesial. Kita bawa tamu jauh-jauh dari Jepang, bro, dari Tokyo. Ada anak Indonesia kerja sebagai programmer senior di Tokyo loh, guys. Tokyo dan perusahaannya bahkan salah satu otomotif yang paling besar, Toyota. Wah, gini. Abang ini yang coding Kaila kita nih. Bukan. Honda Beat. Bukan salah ya. Bukan. Oh, beda band itu. Bukan. Kita sambut langsung ya Bro Anton. Kita kasih aplaus dong. Luar biasa. Baru datang hari ini. Ada apa Bro kok pulang ke Indonesia? Lagi mudik kayaknya, kabur aja dulu. Wih, kabur ngeledek banget. Wih, memang boleh kerja dari sini? Boleh. Ya itu ada allowance dari perusahaan lah. Bisa remote dari home country. Keren banget. Berapa lama? 1 bulan aja. Oh, 1 bulan. Jadi sebutan libur apa tuh Mas? Kenapa? Disebutnya libur apa? Kita nyebutnya workation. Jadi kerja sambil vacation. Oh, gitu. Masih digangguin atasan nggak kalau malam? Nanya. Pastiin aja. Mungkin ada kayaknya. Mungkin ada. Oke. Bro, kita langsung ngomong aja ya. Gue penasaran banget. Langsung to the point aja lah ya. Ini kan kerja di Woven by Toyota. Apa yang dikerjain bro? Apalagi lu kan orang Indonesia nih di perusahaan yang sangat besar deh. Toyota kan global company ya. What are you doing in there gitu? Oke, sebelumnya terima kasih ya udah diundang ke podcast ini nih. Cuman Ini 10.000 ada nanti kayaknya. Iya ada nih. Enggak, soalnya gue pas waktu diajak sama Bro Sidik kayak minder aja gitu kayak siapa sih gue gitu maksudnya. Bro, kita yang minder sama lu. Kebalik Ya kan sebelumnya kayak abang-abangan semua gitu ya. Abang-abangan. Ya mungkin Woven by Toyota itu ya apa simbolnya kayak R&D, salah satu R&D Toyota lah yang ngerjain riset di bidang software. Softwarenya apa tuh maksudnya? Software-software yang berhubungan dengan otomotif atau lebih detailsnya dalam semua hal yang bergerak. Kita nyebutnya tuh mobility. Gitu, software for mobility. Software for mobility. Jadi nggak cuman mobil tapi juga kayak micro mobility kayak misalkan apa namanya tuh kayak otopet. Apa sih itu namanya? juga di research. Skuter ya, atau otopet gitu. Kayak gitu-gitu. Ya Toyota juga sebenarnya di sana tuh banyak produk apa namanya tuh nggak cuman mobil. Gitu kayak apa sih Segway kayak gitu-gitu tuh banyak. Jadi sebenarnya kalau misalkan di dapurnya itu tuh banyak hal yang unreleased gitu. Banyak hal yang nggak dirilis. Ya karena kan di research ya. Jadi semua hal sebenarnya di research. Oke, masa depan otomotif atau mobil tuh gimana? Kayak gua kan punya Ioniq 5 ya. Terus ada recall, terus gua harus ke bengkel dan diupdate mobilnya. Itu kan udah software banget nih, kayak HP nih mobil gitu. Apakah semua mobil kayak gitu? Itu udah finalnya atau ada gimana? Kedepannya masih itu sebenarnya belum final ya. Kedepannya tuh di dunia otomotif lagi happening namanya tuh SDV, software defined vehicle. Nah itu jadi gampangnya itu kayak mobil itu nanti bakalan jadi kayak handphone atau komputer yang dikontrol sama software. OTA dong. Apanya? Salah satu itunya OTA. Iya. Jadi untuk update-nya langsung pakai internet gitu. Iya. Nanti connect ke internet, kita bisa upgrade software dan sebagainya gitu. Jadi memungkinkan untuk mobil itu di-develop driven by data driven lah kayak gitu. Jadi kebutuhannya apa, terus untuk improve user experience dan lain sebagainya itu nanti bakalan sama persis kayak aplikasi yang kita install di handphone. Tapi sekarang itu di sana udah jalan atau masih? Belum. Belum juga. Iya. Belum. Jadi masih Research lumayan ya, panjang tapi arahnya kesana. Ya arahnya udah mulai ke sana. Berarti mobil gue misalkan yang update software di bengkel itu belum ke arah sana bahkan. Yang udah secanggih itu yang ada recall terus harus update software doang itu belum. Nah nanti recall-nya itu mungkin akan gampangnya by email, terus nanti kita disuruh update aja, terus update-nya di rumah. Di rumah. Gampangnya. Download for share Iya. gitu. Bisa download YouTube di HP, di mobil.
Oke. Jadi lu research itu setiap hari. Iya. Anak Indonesia. Biasa ya. Aduh, serem. Intro aja bro, itu baru intro aja. Baru intro ya, Yang itu baru intro. sebelumnya tamu kita kerjanya ngabisin token kan. Iya. Kalau sekarang riset. Yang bener berarti Ini kerjanya. riset ini. Nah, bro, kita kan juga tertarik sama Tesla nih. Ada FSD ya. Iya. Apa singkatannya? Full self driving. Full self driving. Kalau sekarang kan full self driving supervised. Nah, apakah itu tuh sudah final juga full self driving yang supervised yang ada orang terus canggih bisa kemana-mana, atau ada yang sebenarnya tuh maunya tuh begini gitu loh? Oke, kalau kita ngomongin self driving itu kan sebenarnya ada yang kita tahu ya di dunia otomotif ada level 5 level lah yang in general. Jadi level 5 1, level. level 2, level 3 sampai level 5 itu yang unsupervised. Jadi nggak ada nggak unsupervised. ada orangnya benar-benar full self driving yang nggak ada supirnya sama sekali, kayak Waymo ya, kayak Waymo. tapi ya itu tadi dia self learning gitu si mobilnya. Jadi dia nggak nggak cuman bisa jalan di area yang udah ditentukan gitu. Jadi nanti bisa jalan di mana aja. Jadi Waymo itu kan jalannya tuh ternyata di area yang tentukan aja. Jadi dia ada pre-learningnya dulu gitu. Oh, Jadi dikasih map gitu. Kayak misalnya sekarang di Tokyo, Waymo mau masuk ke Tokyo. Nah sekarang itu lagi phase collecting data sama kayak si mobilnya disuruh belajar area yang nanti udah ditentukan dia bakalan beroperasi di area mana aja kayak. Mungkin disclaimer dulu ya buat teman-teman, kalau untuk Waymo itu adalah Google company yang emang fokus ke self driving car gitu ya. Itu adanya sekarang operate-nya tuh rata-rata adalah di Bay Area salah satunya. Ya itu pun nggak di seluruh Amerika. Nggak di seluruh Amerika. Ya karena memang software di mobil itu ya sharing juga itu tuh agak berbeda dengan software development biasa ya, kayak misalnya kita bikin aplikasi buat handphone dan lain sebagainya. Jadi di mobil itu yang saya pelajari segala sesuatu tuh harus terkontrol sampai dependensi. Misalkan kita lagi bikin aplikasinya ya, dependensinya itu kita harus tahu itu dari mana. Jadi kita nyebutnya deterministik. Deterministik. Jadi ada kenapa? Kita kan sering npm install sembarangan, nggak boleh dong. Nggak boleh dong. npm install aja bodo amat, nggak boleh. Karena di mobil itu kan erat kaitannya dengan safety ya. Maksudnya ada si driver dan penumpangnya di dalam dan juga orang yang di luar. Betul. Jadi software itu kedepannya, karena misalnya tadi mobil itu bakalan dikontrol sama software, makanya software itu sebisa mungkin harus benar-benar secure kan. Nah, waktu bikin software itu tuh kita harus tahu dependensinya itu diambil dari mana, sampai nggak cuman nge-lock versionnya, tapi juga kita harus nge-lock checksumnya. Jadi checksumnya sampai ke itu MD5-nya harus sama tuh. harus sama. Iya. Bisa jadi nanti kalau misalkan versionnya sama, tapi build-nya itu berbeda, misalnya udah dimasukin virus dan lain sebagainya. Karena lu untuk ngejamin supply chain-nya kan. Iya. Kayak gitu. Jadi tadi deterministik sangat di otomotif sangat concern sama deterministik, traceability, kayak gitu-gitu. Dan berarti FSD yang ultimate itu, yang mobil itu bisa taruh di mana aja tanpa harus learning, bisa jalan sendiri. Itu goalnya. Goalsnya kayak gitu. Iya. Kalau itu kayaknya masih ya lumayan. Tapi kalau menurut gua mobil secanggih apapun kalau ditaruh di TB Simatupang tuh jam kerja nggak bisa bro. Tadi dulu sebelum TB Simatupang cobaan pertama Ciputat. Oh, Ciputat. Pusing FSD-nya. Nyerah. Depok. Oh, Depok. Lampu merahnya nyanyi lagi. Wah, kok nyanyi ya? Langsung ini dia fatal error tuh. Tapi gue curious deh Ton. Kan kita tahu di salah satu empowerment di vehicles mobil itu kan ada Android Auto ya. What's different sih sama yang lo kerjain gitu? Oh, Android Auto. Android Auto itu kan kalau di otomotif itu kita nyebutnya IVI aja. Jadi entertainment aja lah. Oh, entertainment aja. Oke. Jadi kayak interface yang berhubungan dengan driver, di mana kita bisa listen music kayak gitu-gitu. Jadi bukan part si autonomousnya bukan ya? Jauh ya. Iya. Dia hanya di layer atas aja ya. Application layer lah. Application layer. Ya. Berarti dengan kata lain lu akan ada misalkan mobil di masa depan tuh kalau punya OS sendiri berarti ya? Betul. Nah itu yang kita lagi kerjain, yang kita lagi riset tuh itu. Jadi SDV itu sebenarnya kita lagi ngebangun platform tadi gimana mobil itu bakalan dikontrol by software kan. Software ya. Nah tapi untuk enable itu
ada banyak hal yang harus dibikin gitu. Iya. Ada OS-nya, Benar-benar. ada development tools-nya kayak gitu-gitu. Bahkan IDE-nya sendiri, baik itu plugin atau misalkan kita bikin sendiri IDE sendiri, itu juga bagian dari riset. Itu di luar dari ekosistem learning data yang dijalanin sama mobilnya juga kan. Iya, itu masih kayak jauh salah ya. satu Checklistnya fiturnya aja, lah ya, salah satu produknya gitu. Iya. Gitu. Menarik, Tapi menarik. big picture-nya itu kalau misalnya gampangnya kayak Android aja. Oke. Gitu. Jadi mobil itu handphone. Iya. Nah, terus si SDV itu tadi ada Android OS, Iya. ada Android SDK, Iya. ada Android Studio, Eclipse. Eclipse. Jadi Itu bisa gak kebayang bro nanti kalau kayak itu terjadi di sini ya ada mobil refurbis. Ini kan murah mas refurbis. lu kecongking ya. Kecongking tuh. Mas mau rakitin mobil dong. Kebayang tuh sekarang. Kocak lah ini. Iya. Jadi mobil sekarang secanggih apapun tuh belum mencapai level dia di mana punya software sendiri, OS sendiri masih jauh dari situ ya. Masih jauh. Masih ke Masih on ke the arah way, situ. Ya, ke arah sana lah. Tadi namanya SDV ya. SDV, Singkatan dari Software Defined Vehicle. Software Defined Vehicle. Udah Inilah. beda tuh play game ya kayaknya. Beda play gamenya orang research bro. Oke. Ya tapi itu tadi juga si apa namanya itu CEO Nvidia Jason juga mention di event apa ya CES kalau nggak salah tahun lalu. CES. Yang terakhir. The next big thing itu ya mobil sih, otomotif. Mobil. Iya. Dan AI pasti ya digabungin. pasti. Plus Combine MI. ya. Iya. Banyak hal yang bisa di-unlock dari Dari mobility. mobil itu dengan SDV gitu. Nah pertanyaan gue adalah apakah enablementnya itu harus jadi mobil listrik dulu atau mobil yang Oh iya betul tuh. non mobil listrik pun juga itu akan di enable gitu. Nah, itu beda topik ya. Sebenarnya mobil apapun bisa. Karena kan part mechanical lebih banyak yang non listrik kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang kita riset kita harus support semua jenis mobil sih. Jadi kayak nggak tergantung ini harus mobil listrik, mobil apa hidrogen atau mobil bensin dan sebagainya. Yang penting dia punya ECU ataupun komponen Iya. komputernya bisa di Kita harus inject bisa ya. jalan di semua platform. Oh, keren. Oh gue menarik nih kalau misalkan sometimes di masa depan tuh ada open platform kayak Android tapi buat Mobil. Iya. Iya kan? Terus nanti gue ngedebak mobil gue sendiri. Kalau error yang gerak rodanya kanan doang. Mobil gua ngebak bentar ya. Lah ya ngebak. Lu tak atik sih gitu. Sekarang juga sebenarnya beberapa mobil udah bisa begitu kan. Cuman apa namanya Iya tuh kan. caranya agak Iya, ribet aja kan. caranya. Kayak Iya. BMW kayaknya udah bisa dan sebagainya. Cuman kan kayak apa namanya itu aplikasi yang readernya itu kayak aplikasi terpisah. Iya. Gitu. Nah nanti tuh kayak semua aplikasinya itu dibikin sama si manufakturnya sendiri. Oh, Iya setahu gua kan sekarang kan misalkan lu mau remap nih, ini ECU asli, lu tumbuk ECU yang remapnya itu di atas. Jadi kayak di hack lah istilahnya ya kan. Tapi kan karena itu mekanikalnya kan ngakalin ya. Tapi kan kalau itu kan yang ilegal juga kan. Tapi kalau itu ya habis waranti itu udah pasti habis waranti. Nah itu salah satu yang tadi gue bilang bahwa segala sesuatu harus terkontrol kan. Makanya itu jadi warantinya jadi hilang karena lu udah nggak standar kan. Iya. Nah, ya itu. Dan sekarang kan kita kalau ada mobil rusak kan kita nebak-nebak rusak apa. Mungkin kalau udah SDV itu kan rusaknya ini udah tahu kita. Gitu. Stack Overflow. Tapi seru kan? Seru. Sorry bro, gak usah jalan mobil gua restart mulu. Bootloop dia. Ntar dulu bro, factory reset dulu. Diajak lari 120, gak bisa algoritma gue jelek. Ngeluping gitu ya. Ada yang bisa ngebut banget. Tapi cepat Aduh, rusak. kocak banget. Oh ya, tapi peluangnya gede banget sih. Gede Gede banget. banget. Apalagi orang Indonesia kan kreatif tuh. Kalau udah rilis itu seru banget itu dunia otomotif. Oh iya ini apalagi kalau misalnya buat konsultan nanti bisa masuk ke itu space itu. Jadi kayak lu bikin aplikasi buat mobil dan sebagainya. Iya, yang sekarang kan kita sebut merek aja ya. Gue pakai Hyundai ada Blue Link tuh bisa nyalain AC, bisa nyalain Betul. mobilnya gue lagi di mana. Dia kerja sama ini bro, Qualcomm buat GPS positioning. Jadi ini gue cerita ya, biar lucu aja nih podcast ini. Nggak apa-apa ya, gue cerita bentar ya. Gue pernah di klub, salah satu klub ada lah. Asik nih. Gue pakai Ioniq gue masuk klub penuh di Vale. Nah gue masuk klub. Tunggu bini lu tau gak lu masuk klub?
Tahu, gue udah izin ke klub, udah izin. Pokoknya gini deh, gue di Vale, mobil gue Ioniq nih, Ioniq di Vale. Nah, jam 1 pagi istri gue miss call, ada kali 10. Ada apa nih? Udah kan? Ya udah gue buru-buru pulang. Besoknya dia bete. Kenapa? Tanya, Mas, kok mobilmu semalam di hotel? Kok di hotel? Ternyata di seberangnya hotel. Tukang valenya penuh, diparkir di hotel. Gara-gara ada aplikasinya. Nih suami gua ngapain nih jam 1 pagi di hotel nih? Ribut gua seharian. Sampai gua datengin tukang valenya, gua samperin. Lu yang bener aja lu gitu. Itulah kalau mobil terlalu canggih. Berarti kesimpulannya apa? Jangan terlalu canggih. Tapi kedepannya itu mah semua mobil bisa ya berarti ya? Bisa. Jadi kita kan gabungin banyak ilmu kan dari software, mekatronik, robotik juga kan. Digabung jadi satu device, hardware. Betul. Karena risetnya pun itu kebanyakan joint riset sih. Kayak misalkan di Women Build Toyota, kita riset bareng Nvidia, bareng Denso dan lain sebagainya. Karena kita supaya kita fokus ke softwarenya aja, jadi sensor-sensor dari banyak vendor gitu. Salah satunya Denso. Karena Denso kan punya sebenarnya punya Toyota juga gitu. Kita ngedefine sensor yang kita butuhin kayak gimana kayak gitu. Jadi Tapi kita ada kerjasama sama brand lain nggak? Contohnya kayak sama Honda, sama pabrikan besar lain. Kayak agak susah deh. Kalau untuk itu sama Honda sih enggak ada. Belum mungkin ini, tapi ya. Biasanya tapi itu juga common juga sih kalau di mobil. Kayak misalkan kan bukan software ya, di mobilnya sendiri kayak misalkan Toyota sama BMW kan pernah bikin yang mobil Supra. bareng sama Subaru juga kan. Iya, yang sama Subaru. Bener. Terus kayak Lexus juga mesinnya yang buat Yamaha tuh, yang Lexus yang LFE kayaknya. Jadi gitu-gitu. Keren ya. Kapan ya negara kita begitu? Oke. Tapi mungkin ceritain dulu kayak ya. Boleh ceritain Mas perjalanan karirnya nih. Bisa sampai nyangkut di negara Jepang nih, negara Doraemon, Tsubasa dan kawan-kawannya. Sebelumnya itu nyangkut di mana ya kan perjalanannya dan mungkin company apa yang dipilih yang ngedukung karir lo selama lo di sini. Karena kan tadi yang dibilang Mas David kebanyakan penonton ataupun user kita banyak yang junior juga jadi bisa ngasih bantuan lah. Ya mungkin gue nambahin sebelum Anto jawab. Gue kenal Antoni dari 2013-an. Wow. Dari zaman bahala kita Ton ya. Dari zaman Android pertama kali booming di Indonesia. Itu ada hubungannya tuh. Ada hubungan, ada atasnya lah. Dan saat itu Anton masih di salah satu perusahaan, nanti bisa cerita lah salah satu consulting yang jadi role modelnya kita juga ya di NBS. Betul. Ya selama berkawan sama dia, gue ngerasa bahwa ini anak agak ajaib gitu. Makanya anomali gitu. Outlier. Jadi pas ketika dia Kopi dong. dia masuk ke salah satu perusahaan lumayan startup yang sekarang salah satu payment gateway gitu ya. Gue udah bilang, wah ini anak pasti bakalan suatu hari pasti bakalan cabut keluar nih. Gitu. Makanya untungnya dia kabur aja dulunya dari zaman dulu gitu kan. Betul. Nggak nunggu diusir kan gitu. Bagi yang tidak betah di Indonesia silakan keluar ya. Woi, saya malah sekarang pulang ke sini. Sekarang pulang. Iya, jadi rakyat biasa ya pulang. Gimana Bro Anton, gimana sih ceritanya? Kita penasaran nih bisa sampai Tokyo. Oke, mungkin start dari kecil aja kali ya. Misalnya dulu lahir di kota kecil, desa malah. Tinggal di desa di Sumedang. Sumedang. Iya, lu tahu ya Sumedang? Tahu Sumedang. Saya tadi dia nggak tahu. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Anak Sumedang sampai Tokyo loh. Terus. Nah, udah di Sumedang. Terus juga kampung kecil gitu. Jadi banyak yang nggak tahu, Google Map aja nggak ada tuh. Terus ya udah kecil sampai SMA di Sumedang. Terus kuliah di Bogor, IPB. Itu tahun 2009 sampai 2012. Oke. Terus pekerjaan pertama itu consulting, join di perusahaan, tapi waktu itu belum mobile tuh, masih apa namanya tuh? Java. Web. Web. Tapi karena, balik lagi ke waktu di kampus. Jadi waktu di kampus itu kan banyak tugas akhir itu pakai web. Karena waktu itu lagi 2009 sampai 2010 lagi boomingnya web. PHP Benar. Bentar, lu IPB-nya IT kan bro, bukan pertanian kan? Nah, nyangkul. Siapa tahu udah salah. IT, oke. Cuman waktu kuliah itu karena udah banyak yang belajar web. Gue tuh jadi pengen pengen yang lain tuh, nggak pengen web.
kebetulan Android lagi baru muncul tuh waktu itu. Gue lupa sih waktu itu pertama Cupcake atau apa ya, tahun 2010 Cupcake pertama. 2009. Cupcake, iya, Cupcake 2009. kalau nggak salah. Ya udahlah, pokoknya ngulik Android aja gitu, biar apa namanya itu beda aja gitu. Java kan jadi. Java. Kebetulan juga di apa namanya itu di kampus udah belajar Java, jadi udah ada basic sedikit lah gitu. Karena web pada waktu itu tuh kayak bikinnya tuh banyak banget, lu harus bikin HTML, JavaScript dan sebagainya, PHP. Masih jQuery zaman dulu. Kalau mobile itu kayak straightforward aja gitu, gampang aja gitu. Iya. Maksudnya yang perlu dibikin tuh sedikit gitu. Awalnya gitu malas aja gitu. Nah, terus banyak tugas-tugas tuh apa namanya tuh hasil akhirnya tuh jadi aplikasi mobile gitu kan. Nah, pekerjaan pertama ke Java juga, tapi Java web. Nah, di tahun kedua ada tuh namanya Ice House. Nah, Ice House. Rumah Rumah es. terkenal tuh. Rumah Terkenal es. tuh. Rumah es terkenal consulting ya? mobile. Iya. Nah, terus karena udah tertarik sama mobile sebelumnya, jadi kayak kayaknya nih gue udah saatnya pindah deh. Gitu. Karena juga waktu itu udah banyak apa namanya itu kayak prototype atau playground yang gue bikin di Android gitu. Jadi pas waktu interview gue liatin tuh semua apa namanya tuh yang pernah gue bikin lah kayak gitu ya, meskipun aplikasinya sampah lah kayak gitu buat belajar doang gitu kan, tapi ternyata buat mereka itu menarik gitu. Gitu kayak waktu itu bikin music player, terus kayak bikin apa namanya tuh point apa namanya itu yang buat nyari tempat-tempat tuh gue lupa sih namanya. Apa namanya kayak semacam location based lah. Location gitu. based application kayak gitu lah. Location Kayak gitu. application. Maksudnya business directory itu namanya. Business directory lah. Buat nyari-nyari itu kan. Kebetulan tempat kan. waktu itu tuh Ice House tuh lagi dapat project bikin music streaming music kayak Spotify gitu, tapi punya Australia gitu, dari Australia. Jokes ya kalau nggak salah apa? Bukan gue Farah. Oh, gue Farah ya. Zaman dulu banget tuh. Nyaman banget. Buset gue Farah. Iya. Nah, terus karena yang gue bikin mirip Relate. itu Masuk. interviewnya tuh kayak gampang banget aja gitu. Maksudnya kayak bukan gampang ya, lancar gitu. Meskipun waktu itu juga dites kayak apa namanya tuh data structure dan algoritma juga gitu. Cuman kayak Use case udah ngelaksanain. use case-nya udah. Kayak mereka udah klik aja dari awal gitu kayak. Nah, besoknya tuh udah langsung lu keterima. Kapan lu bisa join gitu kayak cepet. Ice House. Kerjaan Kerjaan pertama tuh. enggak, kerjaan kedua. Pertamanya tuh yang web Java web itu. Terus dari Ice House kemana bro? Nah, mungkin di Asos dulu ya, kayak karena ada hal yang sebenarnya tuh ngedirect gue sampai kenapa gue bisa sekarang di Tokyo tuh. Jadi waktu di Ice House itu gue ketemu salah satu manajer lah. Waktu itu kayak legendnya namanya Batista Harahap. Nah, dia tahu. Teman gue juga itu. Nah, temennya dia. Sekarang lagi ada di Dubai bapak itu. Iya. Dia kayak canggih banget lah gitu. Terus beruntung waktu itu jadi manajer gue. Ketika one on one tuh ya pokoknya gue ngulik gimana caranya bisa jadi orang lah ke dalam tanda kutip itu. Tapi Tista tuh emang kayak gitu pak. Gue kenal sama dia itu dari zamannya dia dulu tuh di Urbanesia. Nah di Urbanesia itu dia bilang gue tuh ngegojrok orang di kata dia. Ini anak-anak tuh kalau dia bisa bikin jangan pakai library, lu bikin sendiri di belakang itu salah satu yang dia selalu gitu. dorong ke gue. Tapi non teknikalnya yang sekarang sampai nempel itu adalah jadi sebagai programmer lu harus nggak cuma jago tapi juga harus tahu ngejual diri lo gitu. Kayak personal branding lu tuh juga harus kuat gitu. Gimana caranya gitu untuk menang di apa sih namanya kayak war of attention kayak gitu. Gue harus waktu dulu tadi yang gue bilang prototype atau project playground gue itu tuh cuman ada di laptop doang nih. Terus dia bilang kalau misalkan ada yang canggih-canggih tuh misalkan itu menurut lu jelek, belum tentu menurut orang lain itu jelek juga gitu. Bisa jadi itu bagus gitu. Lu taruh di GitHub aja. Nah terus akhirnya semua project gue tuh gue taruh di GitHub tuh. Yang gue kerjain dari kuliah kayak gitu. Nah ternyata setelah beberapa tahun itu tuh yang membawa gue dari Indonesia ke Thailand tuh. Cuman nanti bakalan cerita lebih lanjut ya. Nah dari Asos gue pindah ke produk, bukan konsultan lagi, itu ke Happy Five. Happy Five. Terus nostalgic banget nih gue. Oke, terus dari Happy Five ke Sendit. Ya. Nah cuman Sendit nggak terlalu lama karena waktu itu tuh yaitu mereka harus ubah produknya dari yang awalnya mau P2P payment tapi ada ya for some reason nggak dapat license, terus akhirnya mereka harus pivot gitu kan ke payment gateway. Nah akhirnya karena gue di hire waktu itu jadi head of mobile,
mereka nggak butuh mobile lagi lah. Kayak Yes, gitu. yes. Terus akhirnya ya udah, gue resign dari Sendit. Nah terus kayak sebulanan lah setelah gue resign, itu tuh tiba-tiba ada email tuh dari orang Agoda ngasih tahu, nge-email ke gue udah ngeliat GitHub lu, gue tertarik nih sama beberapa project lu, terutama yang ini gitu, gue lupa lah pokoknya ada beberapa project di highlight. Lu mau nggak interview, kita lagi nyari orang gitu kan. Ya udah, gue akhirnya karena gue juga lagi nganggur waktu itu kan, ya udah akhirnya cobain lah interview. Nah itu juga lumayan lancar gitu proses interviewnya, yang akhirnya gue lolos di Agoda masuk. Nah setelah masuk itu ternyata gue tanya kan, kenapa lu nyarinya itu di GitHub, beda sama orang lain tuh. Itu tuh agak apa ya, first impressionnya tuh agak beda tuh, karena waktu pada saat itu kan juga tech lagi booming juga kan, 2017. Boom. Spam di LinkedIn tuh banyak banget. Banyak Yes. 2017 kan di Agoda Oh, tuh 2016 akhir ya? 2016 akhir kan ya. Tapi lu relokasi 2017 kan? Enggak, 2016 akhir. 2016 akhir ya? Oktober ya? Oktober ya. Enggak, awalnya lu Agoda Indo berarti. Enggak, Nggak langsung ada, ke Thailand. Thailand. Langsung ke Thailand. Enggak ada, dia nggak ada Agoda Indo. Maksudnya tag-nya nggak ada di Indo. Di Langsung di Thailand. Bangkok, Pak. Oh, itu udah berkeluarga lu ke Thailand? Belum, Oh. itu belum nikah. Berarti lu cabut langsung ke Thailand? Cabut langsung. Jadi waktu itu kayak ya nggak mikir karena masih single kan. Iya, Udahlah nggak apa-apa. langsung. Itu juga lagi butuh Dia nikah kerjaan. dia nikah di Semarang, Pak. Gue datang tuh di Semarang. Dia balik cuma buat nikah doang tuh. Berapa lama bro di Thailand? Thailand 5 tahun lah sampai 2016 ya, hampir 5 tahun lah, hampir 5 tahun. Berarti itu Sampai kabur aja dulu pertama lu tuh di Thailand. Di mana, Thailand. Bangkok? Bangkok. Ya. Bangkok. Padahal itu lagi honeymoon startup ya 2016 17 sampai tuh. Juga udah Agoda juga ya udah. Oh iya, di sini lagi Di honeymoon pasti Di banyak honeymoon. hijack. Lu sampai bisa bahasa Thailand dong. 5 tahun 6 tahun kan ya, lama. bisa dikit lah. Oh, kepukap. Tapi iya. Pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu bisa bedain mana cowok sama cewek kan? San? Iya. Nah, itu kan. Tapi kalau itu kayaknya ahlian dia. Pak. Berarti kalau lu ke Thailand, kita ke Thailand, gue bisa tanya lu ya mana yang bagus nih gini-gini. Oh, iya. Sampai apal kan dia. Iya. Apa nih yang bagus nih? Jangan aneh-aneh Pak, ini podcast ditonton orang. Kayak apa yang bagus atau yang asli? Iya. Bagus yang asli gitu. Iya juga ya. Harus original juga ya. Aduh. Iya. Kalau Single. furbis susah juga ya. Single di Bangkok udahlah pantesan betah. Enggak, karena itu singlenya cuman kayak beberapa bulan doang terus nikah. Langsung nikah. Oh, terus lu ajak ke sana family. Udah, ya langsung diajak ke sana Gokil. relokasi. Tapi fasilitas apa sih yang lu dapatkan ketika lu ke Thailand? Dapat rumah atau gimana sih, Bro? Ya kalau misalkan kebanyakan kalau yang full time relokasi ya, bukan yang temporary relocation itu tuh biasanya tuh semua udah dimasukin ke gaji tuh. Ininya ya, maksudnya ya lu harus nyari rumah sendiri. Tapi udah ada plottingnya, jadi ketambahan gajinya buat ini. Itu rent apartemen segala macam tuh udah masuk situ semua. Ada yang kocak pas ketika dia di Agoda. Apa nih? Iya, pas gua lagi ada acara GD Summit, terus temennya dia si Inaki Vilar namanya, Inaki tuh ketemu ngobrol sama gue, lu kenal Anton? Kenal gue bilang gitu. Wah sekarang lagi di Agoda, wah ternyata satu barangan sama dia kan. Nah gue pernah inget banget gue cerita lu tuh yang terkait direction of company gitu ya, yang kalau nggak salah lu punya cerita sama gue, apakah kita bakalan burning money buat advertising, promo segala macam, apakah kita mau bakalan ngarahin ke arah Uber yang lebih ke research based, innovation segala macam untuk bisa driving sustainability dari company. Itu lu bisa cerita lagi nggak di sini? Cuman sedikit aja mungkin ini karena masalah dapurnya Agoda juga. Iya. Nggak ya, yang bisa diceritain aja. Iya, waktu itu tuh kayak, nah itu ada hubungannya sama yang kenapa setelah gue masuk gue tanya kan, kenapa lu nyari orang di GitHub? Karena waktu itu ternyata mereka itu di tahun 2016 mereka punya vision untuk kayak simpelnya kayak siapa direct competitor kita waktu itu menurut Agoda gitu kan. Nah, terus mereka bilang kita mau kayak Airbnb kata dia. Jadi mereka pengen match semua kapabilitasnya Airbnb, kayak misalkan
dari sisi desain, dari sisi tech. Terus Airbnb punya apanya? Mereka di GitHub kan open source-nya udah gila banget Exactly. waktu itu kan. Iya, Airbnb, exactly. itu Airbnb, parah. patokan tech dulu. Iya, Dari nah. segi UI UX juga menang mereka. Iya, Airbnb itu good banget. dulu, dan Uber mereka juga banyak sama- library yang Iya. yang berhubungan sama ini kan, sama mobile yang Betul. UI UX-nya kan. UI. Exactly. Nah, terus mereka tuh nyari orang-orang yang actively contributing di GitHub biar untuk bisa. itu karena mereka punya pengen nge-publish sesuatu yang mereka kayak cool project-nya dari Agoda supaya dipublish di GitHub untuk itu tadi competing sama si Airbnb. Nah, terus akhirnya kan di tahun berapa gitu kita punya mereka punya tools buat UI testing. Nah, ya. Yang Kakao ya. Nah, itu salah satu yang sukses lah dari Agoda. Sukses populer lah ya. Yang buat automation testing. Iya. Tahu gua kakao. Tahu. Iya. Nah, itu- Pakai soalnya. Oh, pakai. Terus. Nah, kayak gitu. Jadi terus di sisi tadi ya hubungannya sama marketing dan lain sebagainya. Mereka juga spending money di A/B testing. Oke. Yang gimana caranya nih company itu benar-benar data driven banget. Yes. Sampai implementasi A/B testing itu nggak cuma ada di UI, tapi juga sampai ke build system misalkan. Iya. Jadi kalau gampangnya gini, kalau misalkan seorang software engineer gitu mau improving build time, itu gimana caranya bisa ke track atau ke ukur sampai ke mempengaruhi booking gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, ngerti. Ngerti kan? Ngerti. Kayak karena misalkan build Impacting time revenue kan. jadi impacting revenue kayak Iya. gitu-gitu. Nah, Iya, kita iya, bikin kayak holistic A/B testing tracker sampai ke level itu gitu. Pada Jadi saat matriksnya lo ukur. ngukur jadi semua improvement nggak cuma di UI doang. Iya. Impact terhadap revenue-nya kayak gimana gitu. Jangan sampai misalkan kita ngelakuin improvement tapi ternyata nggak ada impact apa-apa Iya. gitu. Tapi menarik nih Mas, lo kan bilang ada advice dari Mas Tista kan. Tista tuh kita terakhir kerjasama 2017 ya? Ya, Tista tuh yang bawa kita kerja sama ke GoPlay GoPlay, di iya. Gojek ya. 2017 atau 18 gitu kan. Lo bilang lo better publish semua portofolio lo, event tuh yang cupu-cupu, yang lucu-lucu kan ke GitHub lo gitu kan. Itu jadi personal branding. Menurut lo itu ngebedain berapa persen Mas dari yang tidak nge-publish untuk personal brandingnya? Maksudnya impactnya tuh berapa besar? Oh, setidaknya kalau berapa persen sih gue nggak tahu ya. Cuman maksudnya mungkin kalau misalkan gue nggak upload semua portofolio gue ke GitHub, mungkin tadi pas waktu jadi chance untuk Chance itu berapa persen? Chance itu kan? Nggak, Agoda nggak ada. nggak ada, jadi nggak Iya. ada karena mereka waktu itu kan udah nyari orang di GitHub gitu kan. Oke. Kayak gitu-gitu. Terus dari Agoda lu dari Thailand tiba-tiba ke Tokyo tuh gimana Mas ceritanya? Mas? Nah, waktu itu tuh karena Covid kan, Agoda hotel booking. Iya. Ya Iya ya langsung terjun, terus ada layoff dan lain sebagainya. Langsung assalamualaikum. Iya. Wah, itu kayaknya tuh salah satu company pertama yang layoff kayaknya di Yang global. semodel banyak kan, kalau di lokal ada Airy Rooms dulu kan mati juga tuh. Iya. Nggak, maksudnya pertama kali waktu itu kan karena seingat gue ya, yang pertama kali lockdown tuh Thailand Yes. di dunia. Yes. Ya. Oh, Dan iya. itu juga karena Enggak Mas, Depok. Kita mah nggak percaya COVID dulu bro. Depok semua pertama Mas, di dunia pokoknya pertama Depok. Lanjut. gara-gara Depok ya. Tapi Agoda tuh sampai sekarang masih ada ya? Masih. Hebat kan? Masih. Hebat dia bertahan dia. Strong company itu. Ya itu makanya kayaknya tuh dia udah predik bahwa itu bakalan lama. Iya. Terus akhirnya preventionnya itu untuk Iya. yaudah layoff dari awal aja lah Nahan gitu cash daripada flow. wait and see gitu Iya. kayak gitu. Terus akhirnya ya hampir sebagian besar Engineer departemen kena. engineer tech department itu di layoff. Itu desain kayak customer service dan sebagainya. Ya udahlah, itu terus akhirnya sebenarnya nggak nyari juga sih. Waktu itu alhamdulillahnya ada email dari PayPay itu yang dari Jepang. Oh, PayPay. Ya. Ada email. Nggak tahu lu dari mana PP apa? Lu pernah apply? Nggak tahu, gue malah nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba. Bahkan dulu tuh, jadi sebelum COVID itu ya ada beberapa tawaran lah. Dan gue juga lagi ada ongoing interview tuh waktu Oke. pada saat itu ya. Karena udah lama juga kan di Agoda. Terus ada tawaran yang cukup menarik. Akhirnya
salah satunya yang waktu gue ke Belanda itu kan gue lagi interview sama Uber juga waktu itu. Uber ya. Nah, terus akhirnya nggak jadi gara-gara COVID itu. Iya. Iya. Padahal udah keterima itu. Udah di Uber. Udah. Waktu itu. Cuman melalang buana dunia gitu ya. Karena Lu COVID terbang ya. nggak Karena sih? COVID. Lu terbang Iya. nggak sih? Nggak usah. Iya. Itu jadi zaman-zamannya on-site interview tuh. Yang ke Amsterdam kan? Iya, ke Amsterdam. Iya. Dia nggak menikmati tech boom di Indonesia tapi dia Keluar dia. keluar langsung. Kenapa Gokil. zaman itu emang di 2018 itu enggak? 2019 tuh pokoknya sebelum COVID ya. tuh emang banyak banget bahwa banyak perusahaan global tuh nyari ke Indonesia gitu ya. Iya. Gue juga sempat dapat salah satu emailnya untuk di interview akhirnya beberapa anak tuh ke Facebook London. Iya, iya. Itu interview di sana lah. Dan Tapi gue juga kerja di US sih tahun 2020-an. RJA US. Itu juga kayaknya sama Kayak deh gitu. sama Iya, sama iya, lu iya. juga banyak kayak orang nyari. sama banyak ya. nyari kesini waktu itu saat itu. Iya, iya. Anyway, lu pernah tanya nggak? Lu dapet gue dari mana PP gitu? Menarik tuh mas. Itu kan menarik loh. Misalnya kayak tiba-tiba Apa Nggak usah Gara-gara- nggak usah gara-gara jauh-jauh deh, kita nggak usah upload. jauh. Lu kenapa Uber dulu ya? Iya kenal Uber, ya. Uber gimana? Kalau Uber gimana? Uber kayak jadi tuh. Enggak apa-apa. Lu Enggak, why? maksudnya lu Tiba-tiba ada lowongan Uber lu Iya. daftar Nggak, apa? karena gini, waktu itu tuh gue nggak tahu ya mereka punya sistem atau apa ya, gue nggak tahu. oke. Cuman selalu beberapa kali dapat email langsung gitu. Iya. Biasanya kan dari LinkedIn, cuman LinkedIn tuh karena terlalu Iya, banyak iya, spam iya, waktu itu tuh kayak gue nggak ignore aja gitu. Iya. Dan apalagi kan message-nya template kebanyakan Iya. kan kayak ya udahlah gitu. Nggak personal. Nggak personal, Nggak personal. nggak tertarik lah ya Iya. menarik. Kayaknya waktu itu kayak karena terlalu banyak, jadi kayak kita juga bisa milih gitu mana yang kita Yes. mau seriusin atau enggak gitu. Yes. Nah biasanya tuh yang company-company gede interestingnya itu langsung email ke, ya maksudnya ke personal email gitu. Oh. Nawarin gitu, lu kita tertarik nih. Tapi mereka juga nggak ngasih tahu, taunya dapetnya Dari mana? Karena Uber karena nggak pernah masuk, jadi kita jadi gua nggak pernah ada kesempatan untuk nanya, lu tahu gua dari mana gitu nggak tahu Tapi sih. mungkin ketolong dari GitHub lu juga. Mungkin. ya. Bisa Iya, di GitHub terus exposure-nya. link A-nya di Agoda. Benar. Di Agoda kan. Jadi oh ini orang udah global gitu. The Bisa same, jadi the, sih. the same thing happen buat gue waktu itu ya. Jadi 2018 sama 2017 2019 lah. Tapi kalau gue tahu kenapa gue bisa ke reach out sama mereka gitu, karena gue ikutan programnya GD gitu kan. Jadi ke listing kan sebetulnya kan. Dan itu kayak model kayak Shopify, kayak Spotify saat itu gue dapet dari Shopify itu gue di Ontario, Kanada, terus Spotify gue di Sweden, sama terakhir tuh gue dari Microsoft gitu saat itu. Nah, gue ngeceknya saat itu gue dugaan gue adalah karena gue kelisted jadi GD program kan, jadi ada pasti. privilege dapat gitu. Iya. Terus di PP lu ke Tokyo? Belum. Interview. Waktu itu kan lagi COVID. COVID. Ah. Jadi Online? gua remote ya. Lu pas di layoff Agoda pulang ke Indo apa? Waktu itu karena masih lockdown, gue kejebak di Thailand. Lu nggak ke Indonesia sebagai rakyat biasa berarti kan? Enggak. Eventually akhirnya ke Indonesia setelah beberapa kayak setahun deh. Gue setahun kejebak di Thailand. Kejebak di Thailand. Terus akhirnya bisa pulang. Waktu itu ada yang kayak ada program dari pemerintah. Iya, buat mulangin. Mulangin. Nah, gue ikutan itu. Terus akhirnya pulang. Jadi terima kasih Pak Jokowi. terus jadi lu interview di Indonesia PP interview lu tuh. Enggak, interview di Thailand. PPO udah interview. Iya, udah interview udah masuk. Jadi udah kerja dulu tuh di Thailand Oh, beberapa. balik ke Indonesia tuh udah kerja di PP. Tapi Kerja di remote PP, gitu ya. remote. Iya. Terus pulang ke Indonesia. Lanjutlah kerja dari Semarang. Nggak, lu balik ke Semarang ya? Nah di Semarang kebetulan banyak teman-teman tech juga kan di situ. Gokil. Rumah di Semarang, kerjanya di Tokyo, bro. Gue juga dulu sama. Gue dirajak kerjanya di New York. Karena lagi lockdown juga. Lu tau Rajak gak? Gue juga gak tau. Rajak tuh masih Tegal. Rajak tuh di Tangerang, di daerah ujung Tangerang sana. Jadi di sana presidennya masih SBY sekarang. Motor dijual baru masih Jupiter Z. Jadi belum ada motor baru. Belum ada Jupiter MX berarti? Belum ada, masih Z. Oke. Tapi gimana lu setelah COVID selesai, lu berarti ke Tokyo? Ke Tokyo. Terus Ada opsi nggak lu bisa di Semarang terus? nggak ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Emang Jadi harus reloket ya. harus selalu kayak jadi waktu PayPay itu kan sekitar 1,5 tahun. Terus Yes. pindah ke Woven itu. Woven itu juga masih di Indonesia tuh. Oh, jadi lu remote terus di PP langsung. Dulu itu pun Woven itu setelah setahun. Jepang kan terakhir tuh yang buka Iya, ya, di antara negara-negara. Nah terus akhirnya gue pindah ke sana. Tahun 2022 kalau nggak salah akhir. Sebenernya gue bertanya deh, lu relokasi kalau misalkan gak COVID, itu relokasi itu berapa lama sih text time-nya sampai lu bisa pindah ke sana gitu? Sekeluarga apalagi gitu kan? Wah kalau Iya, itu iya. sih variabelnya banyak ya. Banyak Depends ya. Karena apalagi di visa ya. Kayak lu nggak bisa Iya. nentuin visa itu di apa namanya keluar berapa lama dan sebagainya. Tapi ya mungkin berapa ya?
Tapi kalau 6 bulan ya? sebulan. Toyota- Ya pokoknya Toyota as long as kalau di apa namanya itu, kalau di Tokyo atau bukan di Tokyo, di Jepang itu ada namanya COE. Kalau itu udah keluar lu kan Iya, nanti COE ya. apply ke VFS di sini, ke kedutaan untuk apply visanya. Iya. Kalau itu udah dapat mah lu tinggal. Ya, sorry kan preparationnya kan ada banyak tuh, permit dulu, ya kan habis permit baru nyari rumah. Ngari rumah udah di sana. Oh, udah di sana. Iya. Oh. Lalu pas pertama sama keluarga udah dapat rumah atau masih? Apartemen jadi dulu. ada kayak temporary housing gitu. Oh, dari Toyotanya sedia. Nah, dikasih. Hebat ya. Enak coy. Kayak mes gitu ya. Enggak mes, apartemen aja. Kayak apartemen gitu ya. Jadi 2 bulan 3 bulan baru settle tuh ya. Nggak mungkin Pak Dio kasih mes Pak, emang di sini. Enggak maksudnya kan gua kalau orang Indonesia kerja di Toyota kan tanya ya udah ngerakit mobil kan. Ini kan beda banget buset. Di Cikarang. Iya di Cikarang. Tapi itu ada hal itu yang lucunya tuh waktu relokasi ke Jepang ini. Jadi jadi gini, apa namanya itu di Jepang tuh ya, setelah gue kesana tuh gue tuh baru tahu ternyata banyak banget tipe pekerjaan tuh di Jepang tuh. Banyak orang Indonesia kan, Iya. jadi ada yang magang, ada yang Iya. wah visanya tuh banyak banget lah, sampai Iya. gue juga nggak tahu semua. Jadi gue cuma tahu apa yang Iya. visa gue aja gitu. Iya. Itu tuh visa apaan gitu. Nah waktu apa namanya itu relokasi itu kan kayak relokasinya oke banget lah, gue bisa bilang gitu kan dari Toyota ini. Pesawat dapat bisnis kelas sampai Iya, ke Tokyo gitu kan. Iya. Terus juga dapat apartemen di daerah yang lumayan fancy lah, kalau misalnya Iya. di Tokyo di daerah Ginza kayak gitu. Oh iya, Iya. Sampai sekarang di Ginza. Enggak, waktu itu Waktu itu dapat di Ginza. waktu di Ginza. Milioner di Ginza. Milioner. Mahal banget. Bayar. Hotel aja mahal banget di sana. Makanya so. Bayarin. Yang Iya. biasa nginep di Ueno nggak relate Iya, iya, iya. Ada tuh temen gue ngidapnya di ini Saitama, 2 jam dari Tokyo. Itu kayak Bekasi tuh. Terus ini kan apa namanya itu kayak wah udah oke banget lu kayak misalnya kayak punya bahan untuk kalau misalnya lu ditanya lu Iya. ke Jepang kerja apa dan Iya, sebagainya iya, kayak iya, gitu-gitu iya. tinggal di mana gitu. Udah ini banget, udah pede banget gitu Iya. kan. Terus once beberapa hari setelah gue nyampe biasalah masih adjustment ya, gue nyari restoran Indonesia aja gitu. Iya. Nyari restoran Indonesia, terus ada sekeluarga gitu yang lagi makan juga. Gue udah feeling lu bakalan nanya kayak gitu. Gue udah siap gitu kan dengan yang apa namanya itu dengan lu tinggal di mana dan lain Iya. sebagainya, lu kerja apa Ya dan gue udah, wah ini gue udah keren nih gue. Udah keren gitu. Bener-bener. Pertanyaan pertama bukan ditanya kerja di mana, lu magang di mana? Soalnya di Indonesia kan, di Indonesia nih orang Jepang nih di Jepang orang Indonesia ini ada 140.000 kalau nggak salah. Tiap tahunnya. Iya, enggak total. Oh, total. Dan rata-rata kan ini, maaf ya, kerja di kebun atau apa, makanya orang pasti kiranya begitu. Kalau liburan juga pasti kita ketemu kan. Iya. Always ketemu orang Gue Indonesia. malah Tapi gue seneng. liburan terakhir aja ada bapak-bapak rombongan dari Sukabumi bawa Pak, gitu bawa orang Indonesia. Iya, kerja kan, kerja. Kerja. Aduh, ada namanya lah pokoknya, ada Ada yang bangun pelatihannya. rumah, ada yang bangun bangunan gitu-gitulah. Kerja bangunan juga banyak. Nah dari situ tuh akhirnya itu tuh jadi common, maksudnya sering gitu. Jadi gue pindah ke kemana gitu. Misalnya ada acara orang Indonesia ditanya gitu. Pertama itu kayak magang di mana Mas kayak gitu. Berarti gue ya udah komplimen aja, gue masih muda gitu kan. Ya karena orang Indonesia yang kerja kantoran itu jarang, Bro. Ya, Itu jarang, dan dulu kan gue pernah ke Jepang dan punya partner di sana. Ya memang jarang, teman gue yang gue ngomong tadi gabut itu dan lain sebagainya, itu orang itu jarang kerja di kantor tuh jarang. Ya kita hard truth aja ya. Memang kan gara-gara penduduknya kurang kan, banyak kerjaan yang sehari-hari yang harus kita tambelin dengan orang Indonesia kan. Mas Anton, ini kan dari Agoda, Thailand ya kan, Indonesia, Thailand, pindah lagi ke Tokyo nih. Nah, biasanya tuh apa sih hal-hal penting yang perlu lu siapin sebelum kita ke sana? Dan isunya tuh kayak gimana sih? Jepang kan isunya gitu ya? Iya. Nah, misalkan kalau kabar aja dulu nih, biasanya negara pertama adalah Singapura. Ya. Cuman kan permitnya susah sekarang ya. Foreigner kan 5/1 kan sekarang. Ya. Terus masuk kedua nih biasanya Aussie, ya kan. Terus baru kalau mau jauh nekat tuh ke Netherlands segala macam. Biasanya Jepang. Cuman Jepang ini kan isunya itu ya. Iya. Inflasi, Iya, terus gaji pada nggak naik katanya, terus bahasa susah, terus kayak zaman apa Bapak Nobita dulu pulang apa Harus pulang nungguin 9 malam, bosnya. nungguin bosnya pulang Iya. gitu, pulang tuh udah ngantuk mabuk terus masuk ke apa kios-kios. Kalau golep juga harus berangkat, bosnya golep lu harus golep. Itu isunya bener nggak? Jadi ada 2 pertanyaan nih.
sebelum lo kesana biasanya hal penting apa yang mesti lo siapin mentalnya sebelum ke negara yang culture beda kayak di Jepang? Maksudnya kalau misalkan mau kabur aja dulu nih. Iya, gitu. Misalkan nih banyak audiens kita yang lagi pada nonton pengen Kan banyak yang bermimpi kayak lu juga, Mas. Iya. Ya karena opportunity kan paling banyak juga di Jepang kan, Iya. salah satunya gitu. Tapi isu itu ada gitu Mas. Iya, sebenarnya gimana ya? Tiap negara kayaknya punya problemnya masing-masing deh. Oke. Gitu. Cuman kayaknya yang paling penting sebenarnya bukan lu mau kemana sih. Jadi kayak lu kalau gue tuh selalu dulu ya diajarin sama almarhum bokap tuh selalu lu kayaknya memantaskan diri deh. Lu kayak misalnya jadi negara memilih lu bukan lu memilih negara sih. Gitu. Iya. Kalau menurut gua ya, Iya. gitu. Nah ini ada hubungannya juga dulu sebelum waktu gua momen kuliah. Jadi gua sebenarnya baru belajar programming itu tuh pas waktu kuliah. Jadi gue tuh nggak kenal programming waktu ya tau lah Sumedang kayak apa gitu. Iya. Boro-boro gitu belajar Iya. programming. Komputer aja tuh gue taunya cuman desain gitu, Iya. Corel Draw kayak gitu-gitu. Jadi, Corel Draw. nah waktu gue Waduh, Corel Draw. ini Mas sekarang Canva ya. nah, waktu dulu mau milih jurusan kuliah nih. Iya. Malah sebenarnya gue tuh bukan underprivileged ya, orang tua gue tuh di pertambangan itu yang ada lah gitu, maksudnya tuh well educated juga bokap gue, tapi dia itu selalu nekanin ke gue untuk nggak bergantung sama privilege-nya dia gitu. Bahkan ketika misalkan gue milih jurusan mau ke jurusan apa, ketika waktu itu gue jurusan yang ada hubungannya sama pertambangan aja deh, biar ya udah ini keluarga udah ada di yang pertambangan biar sama-sama gitu kan, malah dimarahin. Kamu jangan ngikutin jejaknya dia gitu. Lu harus cari jalan sendiri. Pokoknya lu harus nyari jurusan yang Beda nggak ada banget. hubungannya sama sama demokratis pertambangan. ya, Makanya lu pilih IT. Waktu itu pilih IT karena yang ini aja gitu, kayaknya udahlah komputer aja lah. Gue nggak tahu kalau misalkan ternyata belajarnya matematika lagi. Tapi itulah serunya ya. Iya, tapi bener itulah serunya. Terus waktu masuk ke kuliah aja tuh orang lain tuh udah pembahasannya udah pernah bikin web waktu di Iya. SMA di SMP. Oh, flexingnya udah begitu, Iya. udah anak-anak Gua nggak relate olimpiade, tuh waktu hoki gitu-gitu kan. Gak relate Pak beneran. Iya. Nah terus waktu masuk, bahkan penderitaan gue ya, dan gue belum berakhir tuh waktu masuk ke jurusan komputer, gue terima waktu PMDK kan. Gue minta laptop kan, ya itu kebutuhan dasar lu masuk ke jurusan IT, nggak dikasih. Ya lu harus survive sendiri gitu. Jadi kayak orang tua gue tuh bilang kalau misalkan gue kasih laptop dan lu bisa itu wajar. Lu pengen nunjukin kalau misalkan gue tanpa laptop, tanpa privilege itu lu harus bisa. Wah, ini Gokil orang tua. Bener Wah, Pak. keren. The best. Wah, itu Waktu validasi itu kan keren. waktu lagi muda gitu kan marah sih. Maksudnya respon pertama gue ya marah, ngapain sih? Wah, orang tua aneh banget. tapi lu punya great mentality jadinya ya lu. Tapi itu akhirnya kesini gue jadi Iya, itu yang membawa lu mungkin ke Bangkok, ke Tokyo pede-pede aja gitu. Iya bisa jadi sih gitu. Iya. Terus akhirnya waktu itu kayak akhirnya gue gimana caranya muter otak kan supaya karena tugas tetap harus dikerjain dan Iya, pakai laptop kan. bener. Lu nggak bisa nge-compile tulisan doang gitu Iya. kan. Akhirnya tuh ke warnet. Ya salah satu cara waktu itu ya ke warnet. Gue install aplikasinya waktu itu Depsi. Iya. Kayak gitu-gitu lah Warlan C++ lah. Iya, gitu kan sih, kan. itu. Semandap ada semandap. Awal-awal struggle juga karena lu tuh jadi gua ngabisin waktu banyak di warnet, terus ada jadi masalahnya cost kan. Jadi terus nextnya gimana caranya gua bisa lebih efisien tuh di warnet. Akhirnya tuh gua nulis dulu tuh si tugas gua tuh codingannya ditulis dulu di kertas. Jadi lu tinggal Ya nanti ke sana tinggal compile. Jadi waktu di sana itu lebih cepat. ya. Jadi akhirnya terbiasa tuh ngoding bug free di. Tapi lu jadi jago itu berarti. Iya, cuy. Tapi nulis bro. Lu nggak bisa ando itu. Enggak, tapi emang nikmatnya belajar programming adalah ketika lo nulis sintaks lo itu dalam kertas. Gue nggak tahu anak zaman sekarang tuh nikmati kayak gitu Nggak bisa, saya dapat ada apa cloud ya? bro. Sekarang ada cloud gitu. Iya, dulu semester 1 kayak Kita kayak gitu masih pakai kertas gitu. Di folio kalau nggak salah di folio kan. Folio nulis. Iya. Kalau yang ragu nih, coret-coret. Terus akhirnya udah terbiasa. Akhirnya tuh jadi kayak lu belajar lebih awal aja kan dibanding yang lain. Iya. Exactly. Nah terus Betul. waktu itu habis UTS, ternyata nilainya tuh lumayan jadi paling bagus tuh. Waktu dapat A gitu kan. Iya. Nah ternyata proses yang gue alami di sebelum UTS itu, yang dimana gue harus
nulis dan sebagainya itu jadi competitive advantage buat gua tuh. Terus orang lain tuh jadi yang nilainya kurang, minta tolong untuk diajarin. Nah, terus akhirnya karena dia punya laptop yang itu tuh jadi kita ngerjain bareng tuh. Jadi akhirnya gua nggak perlu ke warnet lagi. Dia ngerjain lagi terus. Udah gue emang. Tapi ini relate sama podcast kita yang di Aziz loh. Apa? Bapaknya, kalau bapaknya menciptakan pressure buat dia sendiri Iya. sebenarnya. Lu bisa survive apa enggak? Kalau Aziz cari alasan gimana caranya gue dapat MacBook ya. Dia orang bangke dari kemarin. Halo Bro Aziz, peace. Kocak emang. Nah itu terus akhirnya berlanjut lah sampai tingkat akhir. Akhirnya tuh ya selalu bareng-bareng gitu. Jadi bikin kayak grup belajar. Ya itu untuk akhirnya gue nggak pakai laptop tuh sampai akhir. Sampai lulus lu nggak punya laptop? Nggak punya. Gokil. Oke, sekarang nih gue tanyakan lu udah begitu tuh punya great mental yang terus. Kerja di Jepang berat nggak sih? Kalau yang gue lihat di kartun-kartun nih kan pakai jas, bapaknya jam 8. Seperti itu kah aslinya gitu. Ya kita nanya lah, working culture, values apa yang lu dapetin gitu di sana? Ya itu tadi kalau misalkan working culture tergantung ini ya company. Cuman memang mayoritas masih sih. Mulai dari baju deh, bro, lu pakai apa? Lu pakai jas gitu ya? Pakai Kayak jas gue kayak jas salarimang. Enggak, karena kan kalau kita ke Tokyo gitu kan pasti pagi. Keren loh. Keren bajunya. Lu gitu nggak atau Pakai kaos aja. Pak. wah, berarti emang startup ini ya. Tapi Celana pendek. Sorry mas, lu makan onigiri nggak sih ntar soalnya? Oh iya kalau itu masih. Hidup di atas belas kasihan onigiri ya. Karena kalau ke Jepang sarapan Oh itu kalau itu masih lah. Enggak, lu pakai kaos terus lu pakai celana jeans aja gitu. Ya casual aja casual. Casual. Celana pendek? Kalau summer doang. Oh sama. Oh, di sebebas itu di R&D-nya ya? Bebas. even di Toyota maksudnya kan Toyota global kan company udah, Karena banget. waktu itu juga sih meskipun Toyota ya, sebenarnya story-nya adalah dulu ini tuh Woven itu hasil akuisisi. Jadi dulu ini tuh company US under Lyft, lu tau Lyft? Ya, Lyft ya kayak tahu, Uber tahu. kan. Ya, Lyft tahu loh. Nah, itu juga R&D-nya Lyft. Mereka tuh namanya Level 5 juga yang apa namanya itu ngeriset itu tadi self driving-nya untuk Lyft. Nah, terus akhirnya diakuisisi lah sama Toyota. Jadi sebenarnya secara kultur udah jadi nih. Gitu. Jadi di sama mereka. US culture-nya masuk ya. Iya, ya gue kan ngebayangin lu kerja di Toyota kan itu kan ya birokrat lama ya, jadi kayak sumasen gitu. Ketik. Dia bukan jalan di line yang ada jalannya gitu. Ya makanya terus nggak yang pakai jas terus salarimang gitu terus pulang. Enggak ya, startup style ya. Startup style. Ya kalau misalkan waktu apa namanya itu working time culture-nya ya flex time aja sih. Flex time juga. Iya, flex time. Gitu. Nggak kayak yang strict kayak kalau bosnya belum pulang lu nggak pulang terus birokrasinya layering gitu. Enggak, cuman gue punya temen yang ada di environment kayak gitu, tapi emang kasihan sih. Kasihan ya. Iya. Iya kan. Karena tergantung setiap tempatnya kali juga ketemu ya. Iya. sering ini apa namanya itu kayak Curhat. Iya. Berarti emang stigma itu tergantung tempatnya juga ya. Tempatnya. Jadi bukan- makanya tadi kalau misalkan kabur aja dulu sebenarnya kayak negaranya terus company-nya mending di Explore reset dulu dulu ya, sih. iya. Jangan sampai di sini udah stres nyampe sana lebih stres. Itu yang tadi dibilang sama dia tuh, memantaskan diri dulu nih. Itu bagus Iya. sih quote-nya sih. Memantaskan diri dulu. karena nih. banyak generasi muda di bukan negara yang Butuh lo. butuh, iya. bukan Iya, Ya negara lo yang memilih lo kesana. karena lu dipilih Company-nya. kan. Jadi tapi kayak banyak generasi muda yang di Jepang juga kan stres kan. Makanya kalau dia di environment gitu sih ya udah bersyukur banget lah, beda Oh iya bersyukur banget. dengan yang lain gitu. Dan sedikit intermezzo ya bro ya, gue pernah punya partner Jepang. Orang Jepang nih lucu bro. Naik sepeda nih, bosnya itu naik sepeda diikat di tiang listrik. Gue kira orang biasa dong. Ya kita ngobrol-ngobrol. Diajak makan gue. Terus cerita, iya gue kemarin parkir Ferrari gue di Monza Italia. Orang kaya naik sepeda bro, diikat di tiang listrik, coba buset dah. Nah lu nemuin gitu nggak? Orangnya tuh Nggak kelihatan. oh iya, Iya, berarti iya, sama. iya. Ya di sana. Nggak kelihatan kan orang kaya atau maksudnya yang biasa? Biasa. Iya, ya nggak kelihatan karena gue juga punya temen ya, karena gue suka main bola kan. Nah, gue ikut join beberapa komunitas. Ada orang lokal, ada orang Indonesia gitu. Nah, yang waktu join orang lokal itu ya kayak gitu. Misalnya kayak bapak-bapak biasa gitu. Kalau nggak yang menjadi eksklusif gitu ya. Dia datang ke tempat itu bawa Ferrari, bawa Biasa aja tapi. biasa aja gitu. Ya benar. Teori gue benar. Orang
Ya karena misalnya kan wealth lebih. Iya, terdistribusi lebih ini ya. Iya. lebih rata lah. Iya. rata. Oke. Satu, gue pengen nanya gini sih Ton, balik lagi ke Woven ya dan perjalanan karir lu lah ya. Gue pengen tahu mindset inovasi yang, karena kita tahu lah Jepang tuh the one innovative country lah. Lo innovation mindset yang gue dapetin di sana tuh biar, apalagi lo tempatnya research ya, itu apa sih yang bisa lo bagikan sama kita gitu? Iya. Thinkingnya lah, Iya, thinkingnya thinkingnya, kayak apa. mindsetnya. Craftsmanship-nya aja sih. Oh, Sama craftsmanship. Kaizen ya. Kalau mereka tuh benar-benar ini. Oh iya. Ya, jadi continuous improvement. Continuous improvement. Mereka tuh bener-bener lu nggak perlu inner rush dalam mengerjakan sesuatu. Jadi lu dengan pace yang biasa aja, tapi hasilnya outputnya tuh high quality gitu. Itu tuh kejadian waktu di kayak tahun pertama gue join Woven ini. Jadi kan meskipun sebenarnya yang di riset itu tuh belum full ya. Jadi tapi beberapa produk itu tuh udah bisa diimplementasi di beberapa mobil lah kayak gitu. Nah, ada salah satu tools yang kita kembangin di Woven itu tuh udah di apply ke mobil Lexus namanya, tapi di US. Iya. Nah, di tahun 2023 kalau nggak salah di sistem driving assistance itu jadi satu-satunya driving assistance yang lolos audit itunya mereka lah di US. standarnya di US. Bahkan Tesla pun ratingnya itu jelek gitu. Iya. Nah, yang ratingnya good itu cuman Lexus. yang Lexus yang kita bikin itu. Mobil. Padahal secara maksudnya cycle developmentnya ya itu tadi kayak Santai. itu santai aja gitu. Iya. Sorry Mas, biasanya kan Cina kan dia fast banget ya developmentnya. Dan Jepang tuh terkenal kan pelan, tapi memang secara stability, durability tuh lebih bagus. Itu bener nggak Mas? Thinking mereka seperti itu gitu. Nah, ya begitu. Ya itu gue kalau Cina gue nggak tahu ya karena mungkin nggak di Cina. Iya. Cuman maksudnya yang gue bisa ceritain itu yang tadi apa yang kita bikin dapat rating yang bagus, bahkan lebih bagus daripada Tesla gitu. Oke, gue mau testimoni. Keluarga gue nih Jepang banget, Toyota banget. Bapak gue punya Innova diesel, Venturer ya. Sekarang kilometernya 200.000 nggak pernah rusak. Ganti oli sama ban doang, sumpah. Nah, gue punya Pajero Mitsubishi, gue beli dari 2021 ya. Sekarang 100.000 nggak pernah rusak. Kita barusan beli Zenix sih. Salaman dulu kan. lu cobain deh, itu nggak akan pernah rusak bro. Sumpah. Itu kebawa kan dalam engineering mereka. Iya, kan. nah itu juga sebenarnya kalau misalkan kita datangnya dari Indonesia yang pace-nya lumayan kenceng gitu ya. Makan dari luar. Emang harus ini sih itu adjustment-nya lumayan agak slow. Rada mundur dia. Agak Maksudnya mundur, rada jadi kita slow. harus ngebalance. Awal-awal sih gitu juga kayak ini tuh harusnya lebih cepat nih bisa. Bisa di Agoda apalagi kan. Iya, kayak dulu kayak benar-benar cepet kan apa-apa. Iya, apalagi lu di Agoda gue yakin kan pasti kan phase antara experimentation, development segala macam kan harus cepat gitu kan. Iteration pasti kan moving banget kan. Iya. Tapi gue memang Toyota tuh beda loh. Maksudnya kayak gue suka otomotif ya. Lu misalkan ganti fan belt ya. Kalau lu Toyota itu ganti fan belt tuh bisa sendiri 15 menit. Tapi kalau lu mobil Eropa, copot itu mesinnya baru bisa ganti, turunin mesinnya. Maksudnya mereka mikir sampai segitu, makanya lama. Iya, itu juga kebawa ke software sih. Kebawa ya kan, makanya pasti kebawa. Engineering mindset tuh kebawa ya. Menarik. Gokil. Oke, terakhir bro, pesan lu buat teman-teman di Indonesia apa nih? Kita udah sejam ngobrol. Apa ada pesan nggak? Kan banyak nih, lu kan dipandang abang-abangan gua nih, banyak junior. Ini abang-abangan gua. Iya, kita semua abang-abangan. Dipandang junior gimana teman-teman yang mungkin lagi meniti karir nih dari Terus juga junior. yang mungkin bermimpi seperti lo. Iya, kan banyak tuh. Ya apa ya, kayaknya kalau misalkan insight yang itu udah banyak lah ya dari apalagi dari tamu-tamu lu yang keren-keren sebelumnya gitu. Lu juga keren bro. Terus ya itu aja sih kalau menurut gue ya tinggal fokus aja sih. Terus sama tadi ya personal branding itu sangat penting ya. Personal branding ya. Terus kalau misalkan hal kecil tadi kayak kita apa itu. Iya, terus lu harus mulai, mungkin dulu kan gue baru aware sama personal branding itu setelah masuk ASOS kan. Itu pun dikasih tahu sama Batista kan. Nah, mungkin yang buat teman-teman yang masuk kuliah atau apa harus ngelakuin itu lebih awal aja sih. Jadi lu kalau misalkan di kampus udah harus mulai itu sih. Ya itu juga ya gimana ya, hard truth yang harus mereka hadapi gitu. Yes. Mereka harus lebih banyak bikin portofolio semenjak mereka dari kuliah sih. Jadi kalau lu selalu bilang kayak experience fresh graduate.
Oke. Terakhir. Satu Siap. pertanyaan. Satu pertanyaan. Nih, Berapa gaji lu gitu kan? bukan. Jangan. Lu kan tadi mention ada terakhir nih craftsmanship ya. Gue pengen tahu dong opini lu tentang software engineering dengan AI. Kan udah nggak bisa dipungkiri bahwa Iya. zamannya anak-anak sekarang Iya. nggak mungkin kayak kita nulis Di kertas, kode di Pak. atas kertas, Pak. Iya, Gue pengen ada sonet tuh. terms of craftsmanship-nya tuh menurut lu seperti apa sih? Apakah itu akan berubah? Apakah segala macam? Apalagi di negara yang seperti Jepang Exactly. sekarang. Nah, Oke. Pertanyaannya sulit banget ya. Enggak, jadi kalau buat gue ya, misalkan kayak tool AI itu ya as a tool saja sih. Maksudnya dalam artian gini. Mungkin analoginya kayak sutradara yang bikin film atau misalkan musik komposer yang bikin musik lah. Nah, tetap AI itu hanya tools yang mereka bisa gunakan untuk bikin produk output yang mereka pikirin dalam otak gitu. Jadi sebenarnya thinking itu udah ada di sini nih. Oh. Misalnya gini, semua orang bisa jadi director, semua orang bisa jadi musik komposer dengan di era AI, tapi tetap orang yang output dari produk itu tuh tidak hanya bisa dihasilkan dari prompt yang sederhana gitu. Iya. Jadi lu harus jadi prompt itu adalah gambaran dari craftsmanship-nya justru. Oh. Kalau kita Oke. ngomonginnya AI. Betul. Oke, thank you so much. Jangan lupa teman-teman tonton sampai habis dan saksikan lagi podcast selanjutnya. Gua thank you so much sama teman-teman gua semua ini. Thank you. Saksikan podcast selanjutnya. Thank you.